balik lagi di Lulu HF TV, make you happy. Kembali lagi di channel YouTube Lulu HF. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video yang kemarin. Dan di video kali ini aku bakalan cerita tentang Mariposa. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari dulu di Wattpad, pasti tahu dong cerita novel Mariposa ini. Cerita yang alhamdulillah udah dinovelin, alhamdulillah udah difilmin. Dan alhamdulillah di tahun ini Mariposa di Wattpad terbaca sampai 100 juta kali dibaca, 100 juta kali 100 juta viewers di Wattpad. Sampai banyak 100 orang di sini. Dan buat teman-teman semuanya pasti banyak yang penasaran, kok bisa sih kalau lu nyiptain Mariposa? Kok bisa sih kalau lu buat Mariposa? Prosesnya kayak gimana? Terus kok bisa sampai dibuat novel? Aku bakalan bahas tuntas habis di sini, eksklusif di channel YouTube Lulu HF kayak gitu. Yang pertama, aku bakalan bahas tentang awal mula aku nulis cerita Mariposa ini. Jadi di tahun 2017 aku awal nulis cerita Mariposa di Wattpad. Kalau nggak salah di bulan Maret waktu itu. Dan aku waktu itu buatnya emang karena setelah novel L aku buat dengan konflik yang agak berat tentang kepribadian ganda. Itu banyak riset kan di novel L. Aku pengen cerita yang santai, cerita yang ringan, anak SMA, anak remaja. Jadi di tahun 2017 waktu itu setelah nulis cerita L yang menurut aku konfliknya agak berat, akhirnya aku mikir pengen banget nulis cerita yang konfliknya lebih ringan dari L, tentang anak remaja SMA, tentang dunia anak SMA cewek sama cowok di SMA kayak gitu. Akhirnya aku pikir ya udah, aku akhirnya memutuskan untuk buat cerita anak SMA. Makanya waktu itu aku akhirnya buat cerita Mariposa ini di bulan Maret 2017. Dan waktu itu kebanyakan di dunia Wattpad di tahun 2017 itu banyak banget yang nulis tentang bad boy, banyak banget. Dan buat aku itu udah terlalu banyak kayak gitu. Akhirnya aku kepikiran kenapa nggak buat cerita tentang good boy sama good girl, anak baik sama anak baik, yang mungkin bisa mungkin bisa dicontoh banyak teman-teman anak SMA. Kalau nggak semua anak bad boy itu menarik kayak gitu, anak good boy pun bisa menarik kayak gitu. Makanya aku akhirnya keinspirasi buat cerita Mariposa tentang anak good girl sama good boy itu bertemu, di mana cewek bernama Aca itu suka sama cowok bernama Iqbal kayak gitu. Nah, waktu itu prosesnya cukup panjang, dari 2017 sampai 2018 aku nulis cerita ini di Wattpad. Dan yang aku lakuin kayak effort, usaha aku buat nulis Mariposa ini ternyata nggak seringan yang aku kira. Aku pikirku ya udah sih buat cerita tentang ringan-ringan aja, ternyata nggak seringan itu. Aku harus bener-bener cari inspirasi, ngimbangin banyak karakter, mulai dari karakter Iqbal, karakter Glenn, karakternya Rian, ataupun karakternya Aca, ataupun karakternya Amanda dan lainnya. Itu di dalam novel ini biar pembaca semakin tertarik. Dan effortku yang lain yaitu aku selama nulis cerita Mariposa, aku nulisnya pasti di atas jam 10 malam. Makanya kenapa waktu aku upload cerita ini pasti biasanya itu uploadnya jam 1 malam atau jam 2 malam kayak gitu. Jadi effortku yang lain selama buat novel Mariposa ini, aku bisanya nulis novel ini di atas jam 10 malam. Jadi aku baru nulis cerita Mariposa itu antara jam 10 malam sampai 11 malam. Dan akhirnya baru bisa upload cerita Mariposa itu jam 1 malam sampai 2 malam. Jadi hampir tidur malam untuk buat cerita ini biar lebih menarik, karena biasanya malam-malam itu enak buat nulis karena sepi, hening, jadi ide itu masuk semua. Dan apalagi ya, promosi juga, aku akhirnya buat promosi novel Mariposa itu mulai dari promosi di Wattpad, promosi di Instagram, promosi ada giveaway, terus apalagi ya buat role playernya, bahkan waktu itu role playernya banyak banget kejadian-kejadian yang cukup bikin
pusing, tapi alhamdulillah kebayang banget di novel ini banyak yang suka dan banyak yang baca. Nah setelah hampir 1 tahun akhirnya bisa dinovelkan, bisa diterbitkan jadi novel. Itu gimana sih ceritanya? Jadi waktu itu Mariposa kan aku posting di tahun 2017 lah, di pertengahan 2017 itu mau akhir, pertengahan mau akhir, ada salah satu penerbit yaitu Coconut Books. Salah satu orang di Coconut Books itu nawarin aku, lu mau nggak Mariposa di novelin? Waktu itu aku kaget banget, jujur kaget banget. Karena kenapa? Aku kaget banget karena Mariposa itu masih 400.000 views, masih 400.000 kali dibaca. Sedangkan biasanya novel di Wattpad, penerbit tertarik buat terbitin itu harus mencapai 1 juta, hampir 1 juta dulu baru ada beberapa penerbit yang nawarin cerita Mariposa buat diterbitkan. Lah, ketika waktu itu aku ditawarin penerbit Coconut, aku nggak mikir banyak, soalnya aku mikirnya cerita Mariposa itu ringan banget. Siapa sih yang mau nerbitin kayak gitu? Aku bikinnya pun waktu itu awal-awal iseng kayak gitu kan. Jadi akhirnya, oh ya udah, nggak apa-apa lah diterbitkan. Akhirnya aku tanpa banyak pertimbangan aku langsung nyetujuin karena aku bersyukur banget. Oh ternyata ada penerbit yang tertarik buat nerbitin Mariposa. Nah di situ awal Mariposa alhamdulillah udah tanda tangan kontrak dengan salah satu penerbit yaitu Coconut Books. Nah di situ aku masih lanjut nulis cerita berpart-part sampai cerita endingnya di novel Mariposa. Baru di tahun 2018 akhir novel Mariposa diterbitkan. Dan asal kalian tahu juga, sebelum novel Mariposa diterbitkan, alhamdulillah waktu itu novel Mariposa udah ditawar beberapa PH film buat untuk difilmkan, dan aku jujur gak nyangka banget. Dan gak itu aja, ketika Mariposa udah pembacanya hampir 20 juta atau 30 juta kalau nggak salah, itu banyak banget penerbit yang nanyain novel Mariposa. Banyak penerbit yang nanyain Mariposa udah boleh diterbitkan nggak, kayak banyak. Jadi banyak penerbit yang nawarin buat Mariposa untuk diterbitkan. Kalau nggak salah hampir lebih dari 10 penerbit yang nawarin Mariposa buat diterbitkan. Dan aku bener-bener gak nyangka euforia teman-teman semua terhadap Mariposa itu keren banget parah. Dan aku bersyukur banget, dan gak nyangka juga Mariposa bisa difilmkan. Pokoknya bener-bener apa ya, Mariposa itu bener-bener kayak kebayang usaha aku nulis selama hampir 10 tahun akhirnya bener-bener kecapai di Mariposa. Kalau boleh bilang sih karya yang paling besar selama aku 10 tahun, karya yang bener-bener bikin aku sampai di titik ini menjadi penulis sampai sekarang dan banyak dikenal para pembaca, itu gara-gara Mariposa kayak gitu. Makasih Mariposa. Dan aku juga nggak nyangka banget, aku juga nggak nyangka Mariposa alhamdulillah bisa difilmkan. Dan itu pencapaian yang luar biasa banget setelah novel L. Dan gimana sih ceritanya novel Mariposa bisa difilmkan? Aku bakalan cerita di video selanjutnya. Aku bakalan ceritain ke kalian gimana proses novel Mariposa bisa difilmkan. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran gimana sih caranya novel bisa difilmkan itu, ataupun penasaran tentang perjalanan Mariposa bisa difilmkan seperti sekarang. Dan jangan lupa buat nonton film Mariposa tanggal 12 Maret 2020 di bioskop terdekat kesayangan kalian. Makanya jangan lupa. Dan sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman udah terjawab. Semoga terjawab sudah rasa penasaran teman-teman bagaimana novel Mariposa bisa diterbitkan, dan prosesnya menulis dari tahun kapan sampai kapan bisa terjawab di video kali ini. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya karena aku bakalan upload video yang lebih menarik tentang kegiatan aku menulis ataupun tentang video-video menarik yang lainnya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Lulu HR, dan ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video kali ini. Kalau kalian punya saran aku harus bikin konten kayak gimana, ataupun harus bikin kalau kalian ada saran aku
aku harus bikin konten apa, kalian bisa komen di bawah. Pokoknya tonton terus video channel YouTube Luluh HF dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Pokoknya ditunggu dan jangan lupa. Oke, jadi ikutin terus. Mata saya. Oke. Luar kenapa? Guys,